Ini dia cara memutus rantai generasi sandwich. Hai, saya Nando. Di video aku yang sebelumnya aku sudah janji kepada teman-teman untuk membahas bagaimana cara memutus rantai generasi sandwich. Ini adalah cara yang aku lakukan dan ini adalah sesuai dengan persepsi atau pemikiran aku. Teman-teman kemungkinan besar tidak akan mendapatkan pembahasan yang sama di video orang-orang lain dengan pembahasan yang aku punya ya. Karena tentunya aku menulis ini tanpa skrip, tanpa apa yang memang yang ada di kepala dan pemikiran aku. Nah, bagaimana cara memutus generasi sandwich ini? Karena jika generasi sandwich ini tidak diputus, maka jika orang tua itu adalah orang tua yang baik, maka akan kasihan kepada generasi anak selanjutnya. Nah, di video sebelumnya aku sudah memberikan note kepada teman-teman, jika teman-teman memiliki penghasilan yang berlebih atau memiliki penghasilan yang cukup untuk membiayai 3 keluarga, maka aku kasih tahu tips bagaimana cara memutus rantai generasi sandwich ini. Berarti kalau teman-teman memiliki kalimat memutus rantai generasi sandwich, berarti bukan teman-teman yang keluar dari zona itu, tetapi anak dari teman-teman nanti ketika mereka sudah dewasa ataupun ketika teman-teman sudah tua. Nah, cara yang pertama, disclaimer lagi, ini adalah menurut aku ya. Cara yang pertama, teman-teman harus belajar tentang keuangan. Belajar tentang apa itu? Nah, mulai sekarang teman-teman harus peduli dengan keuangan. Mungkin teman-teman bisa belajar bagaimana mengelola keuangan dengan baik atau mengatur keuangan dengan baik. Terus mungkin bisa jadi teman-teman belajar bagaimana cara menabung dengan efektif dan efisien. Teman-teman bisa belajar bagaimana investasi yang baik, atau mungkin teman-teman bisa belajar trading gitu kan dengan modal minim. Untuk tentu sangat banyak gitu di media sosial untuk masalah keuangan ini. Tinggal teman-teman mencari referensi sendiri, mencari orang yang menurut teman-teman itu tepat lah gitu kan. Karena di zaman sekarang kalau teman-teman melihat semua orang memiliki pemandangan dan penilaian masing-masing dan caranya masing-masing, yang ada malah jadi bingung gitu. Karena menurut saya pribadi semua orang yang berbicara tentang keuangan adalah orang yang baik. Tinggal kita aja yang memilih, oh ini kayaknya cocok dengan karakter saya, ini kayaknya cocok dengan pemikiran saya gitu. Nah, yang kedua, teman-teman harus lebih hemat. Teman-teman harus lebih hemat. Mengapa saya bilang teman-teman harus lebih hemat padahal teman-teman sendiri kesusahan gitu kan. Nah, di sini kan teman-teman itu membiayai 3 keluarga. Tentu bagi teman-teman yang memiliki penghasilan yang cukup untuk membiayai 3 keluarga ini juga memiliki hasrat manusiawi. Misalnya ingin nongkrong sama kawan-kawan, ingin beli itu, beli ini, beli itu. Apakah tidak ada rezeki untuk itu? Pasti ada dong. Nah, di sini saya menyarankan teman-teman untuk lebih hemat. Kenapa? Jika teman-teman lebih hemat lagi, tentunya teman-teman akan mempunyai uang. Nah, kembali ke poin pertama, jika teman-teman sudah memiliki uang lebih, teman-teman akan mampu berinvestasi ataupun menabung. Karena diharapkan dengan teman-teman bisa berhemat sekarang, teman-teman akan memetik hasilnya nanti di hasil hari tua gitu. Baik itu untuk teman-teman sendiri ataupun untuk anak-anak kita nanti gitu kan. Nah, yang ketiga, teman-teman harus mulai merubah pola pikir bahwa anak itu bukan investasi. Karena masih banyak juga orang-orang tua zaman sekarang yang memikirkan bahwa anak itu adalah investasi. Jadi teman-teman harus merubah pola pikir itu di kepala teman-teman. Karena apa? Karena kita tidak tahu, namanya juga investasi ya. Kita tidak tahu anak ini di masa depan akan seperti apa. Apakah dia menjadi orang yang lebih berhasil daripada kita, atau bisa jadi dia lebih buruk daripada kita. Sempat dia menjadi orang yang lebih buruk daripada kita, apa nggak lebih kacau lagi di masa tua kita gitu kan, malah tambah susah lagi daripada zaman sekarang. Jadi teman-teman tuh harus merubah pola pikir itu. Nah, ini yang terakhir ya, menurut aku yang sangat sebenarnya bakalan menjadi akan menjadi perbincangan lah gitu kan, akan menjadi pro dan kontra gitu. Nah, yang terakhir, yang keempat, yaitu teman-teman mulai berdiskusi dengan istri ataupun keluarga untuk menunda anak. Bila perlu memiliki target anak itu cukup dari 2. Mengapa? Karena sekarang itu bukan lagi zamannya banyak anak banyak rezeki. Walaupun agama itu menyarankan kita itu banyak anak. Tapi kalau misalnya teman-teman di saat ini memiliki tanggung jawab untuk membiayai 3 keluarga, maka akan kesulitan jika teman-teman memiliki banyak anak juga. Apalagi di zaman sekarang, biaya pendidikan anak itu nggak mudah, biaya hidup anak itu nggak murah. Susunya aja udah berapa gitu kan, belum lagi biaya kesehatan dan lain-lainnya.
Jadi jika teman-teman memiliki banyak anak, maka teman-teman akan kesulitan juga gitu untuk hal memutus rantai generasi sandwich ini gitu. Jadi teman-teman harus berdiskusi lah dengan istri untuk mengurangi jumlah anak gitu. Misalnya dulu teman-teman memiliki cita-cita banyak anak gitu, karena hal-hal kayak gini harus teman-teman diskusikan dengan istri gitu. Bila perlu 1 anak aja cukup gitu kan, atau 2 anak saja cukup gitu. Nah menurut aku itu tadi ya, bagaimana cara kita memutus rantai generasi sandwich tadi. Yang pertama, teman-teman mulai belajar tentang keuangan. Yang kedua, teman-teman mulai berhemat. Yang ketiga, teman-teman harus merubah pola pikir bahwa anak itu bukan investasi. Yang keempat, teman-teman mulai berdiskusi kepada pasangan teman-teman untuk membatasi jumlah anak. Nah, diharapkan dengan tips yang sangat sedikit ini ya, menurut aku sangat sedikit ini, teman-teman mampu memutus generasi sandwich ini. Karena apa? Kalau teman-teman mampu memutus generasi sandwich ini, yang bahagia itu bukan cuma kita aja. Yang bahagia itu bukan cuma anak kita aja. Kita juga, orang-orang tua kita juga, orang-orang lain juga gitu. Nah, jangan lupa subscribe buat teman-teman, karena aku punya mimpi untuk mencapai 100.000 subscriber di tahun 2025. Terima kasih.